Ada kalanya hidup terasa terlalu senyap, terlalu datar, terlalu mulus, tidak ada benturan, tidak ada kejutan, dan tidak ada sesuatu yang membuat dada bergemuruh. Kita menyebutnya zona nyaman. Sebuah ruangan hangat dengan tembok lembut, yang membuat kita merasa aman, tapi pelan-pelan mematikan. Bukan karena zona nyaman itu jahat, tapi karena ia menawarkan sesuatu yang diam-diam membuat manusia lupa, bahwa kita diciptakan untuk bertumbuh, bukan berhenti. Dan pertumbuhan tidak pernah terasa nyaman. Hari ini, aku ingin mengajakmu berjalan sebentar. Duduk, tarik napas, dan biarkan kata-kata ini mengalir seperti angin sore yang pelan. Kita akan bicara tentang sesuatu yang sering dihindari, sering dimaki, tapi diam-diam menjadi sahabat paling setia. Stres. Ya, stres. Perasaan yang membuat kita gelisah. Yang membuat malam sulit tidur, yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa hidup tidak bisa sedikit lebih mudah? Tapi mari jujur, apakah benar kita menginginkan hidup yang mudah? Atau sebenarnya, kita hanya tidak ingin menghadapi diri sendiri? Karena stres, pada dasarnya bukan musuh. Stres adalah tamu yang datang untuk mengetuk pintu dan berkata, "Hei, ada sesuatu dalam hidupmu yang perlu kamu perbaiki. Ada sesuatu yang perlu kamu ubah. Ada sesuatu yang perlu kamu tinggalkan." Masalahnya, kita sering sekali mempersilahkan stres duduk sendirian di luar, sementara kita sibuk berpura-pura baik-baik saja. Kita sibuk menutupi semua rasa tidak nyaman, dengan alasan, "Aku cuma butuh istirahat, aku cuma butuh healing sebentar, aku cuma belum siap." Tapi kamu tahu apa yang sering terjadi? Istirahat itu berubah menjadi pelarian. Healing itu berubah menjadi alasan untuk tidak bergerak. Ketidaksiapan itu berubah menjadi penghalang yang tidak pernah benar-benar ada. Dan tanpa sadar, zona nyaman mulai memeluk kita terlalu erat. Zona nyaman itu seperti selimut hangat di pagi hari. Nyaman, menenangkan, membuatmu ingin berlama-lama. Tapi coba ingat, berapa kali kamu terlambat bangun karena selimut itu terlalu nyaman? Berapa kali keputusan penting tertunda karena rasanya lebih enak menunggu waktu lebih pas? Berapa kali impianmu berhenti di tengah jalan karena kamu takut kegagalan kecil? Pertanyaannya sederhana. Berapa banyak potensimu yang sebenarnya terkubur karena kamu terlalu nyaman? Seringkali, hidup memanggil kita dengan suara kecil. Kamu bisa lebih, kamu bisa berkembang, kamu bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sekarang. Tapi suara itu tenggelam dalam kenyamanan yang meninabobokan. Dan justru saat itulah stres muncul, menyentuh bahumu pelan, dan bilang, "Hei, bangun, kamu sedang jalan di tempat. Coba ingat lagi perjalananmu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar tumbuh? Kapan terakhir kali kamu merasa hidupmu berubah secara signifikan?" Hampir bisa dipastikan, itu terjadi di masa-masa paling sulit dalam hidupmu. Bukan saat kamu santai, bukan saat kamu liburan, bukan saat semuanya berjalan mulus. Justru ketika kamu terdesak, ketika hidup menekanmu dari berbagai arah, ketika kamu merasa sendirian dan tidak ada pilihan lain selain berubah. Lihat betapa ironinya hidup. Kita membenci stres, padahal dialah yang membantu kita naik level. Stres itu seperti personal trainer hidup. Ia mendorongmu, memaksamu mengangkat beban yang terasa terlalu berat, dan membuatmu ingin menyerah. Tapi jika kamu bertahan, bahkan hanya sedikit saja, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bayangkan kalau dari kecil hidupmu benar-benar selalu nyaman. Tidak ada yang membentakmu, tidak ada tugas sulit, tidak ada guru yang menuntut, tidak ada tantangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegagalan, tidak ada kehilangan, dan tidak ada tekanan. Apa jadinya kamu hari ini? Tanpa stres, manusia bukan hanya berhenti berkembang. Kita justru rapuh, rentan, mudah runtuh hanya dengan sedikit masalah, mudah goyah hanya karena komentar orang, dan mudah patah hanya dengan satu penolakan kecil. Zona nyaman mencetak manusia yang lembek, tapi stres mencetak manusia yang tangguh. Namun, masalahnya bukan stresnya. Masalahnya adalah cara kita melihat stres. Kita menganggap stres sebagai bencana. Padahal stres hanyalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang penting dalam hidupmu yang sedang meminta perhatianmu. Jika kamu stres karena pekerjaan, itu tanda kamu sedang menantang diri untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Jika kamu stres karena hubungan, itu tanda ada luka yang perlu disembuhkan atau batas yang perlu diperjelas. Jika kamu stres soal masa depan, itu tanda bahwa kamu punya keinginan besar yang sedang menunggu dieksekusi.
Jika kamu stres karena keuangan, itu tanda ada skill baru yang harus dipelajari, ada strategi baru yang harus dipakai, ada perubahan yang harus dilakukan. Stres tidak sedang menyerangmu, stres sedang mengajarkanmu. Masalahnya, kita terlalu sibuk menghindar sampai lupa belajar. Beberapa orang memutuskan berhenti, menyerah begitu saja, mengambil jalan paling aman, paling mudah, dan paling datar. Mereka sengaja menurunkan standar hidupnya hanya agar tidak stres lagi. Tapi hidup seperti ini punya harga yang lebih mahal. Penyesalan, dan penyesalan, jauh lebih menyakitkan daripada stres. Stres membuatmu tidak nyaman hari ini, tapi penyesalan menghantuimu seumur hidup. Coba bayangkan dirimu 10 tahun ke depan. Dirimu duduk di kursi tua, melihat ke belakang, dan berkata, andai waktu itu aku berani sedikit saja, andai aku tidak pilih nyaman, andai aku bertahan sedikit lebih lama. Kadang kita lebih takut stres daripada takut menjadi versi kita yang paling kecil. Padahal hidup sebenarnya memberi kita pilihan sederhana, mau stres sekarang, atau menyesal nanti. Dan dari dua hal itu, stres adalah pilihan paling murah. Maka berterima kasihlah saat hidup sedang tidak nyaman, saat orang meremehkanmu, saat kamu gagal, saat kamu bingung, saat kamu kewalahan, saat kamu merasa tidak cukup, dan saat kamu merasa semuanya terlalu berat, itu berarti hidup sedang berkata, ayo bangkit, naik satu anak tangga lagi. Bayangkan gunung. Di kaki gunung ada banyak orang, ramai, santai, tertawa, dan menikmati udara sejuk tanpa harus bersusah payah. Itulah zona nyaman. Tapi semakin tinggi kamu mendaki, semakin sedikit orang yang bertahan, anginnya lebih dingin, jalurnya lebih curam, dan napasmu semakin berat. Itulah stres. Namun di puncak gunung, pemandangan yang kamu lihat bukan sekadar indah, itu pemandangan yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang berani melawan rasa tidak nyaman. Setiap orang ingin berada di puncak, tapi barang siapa yang ingin berada di puncak, harus rela melewati jalur yang tidak dienak-enakan, jalur yang membuat kaki gemetar, membuat kulit memar, membuat napas tercekat, dan jalur yang membuatmu bertanya, kenapa sih harus seberat ini? Namun justru jalur itulah yang akan membentukmu menjadi seseorang yang pantas berada di atas. Begitu pula hidup, stres adalah jalur mendaki, zona nyaman adalah kaki gunung yang ramai. Kamu bebas memilih mau jadi yang mana. Tapi jangan kaget kalau hidupmu tidak berubah ketika kamu memilih tetap nyaman. Karena kenyamanan, jika dibiarkan berubah menjadi kandang, mengurungmu dalam versi kecil diri sendiri. Membuatmu tidak melihat dunia sebesar yang seharusnya, dan tanpa sadar pelan-pelan membunuhmu. Bukan membunuh fisikmu, tapi membunuh rasa penasaranmu, membunuh keberanianmu, membunuh keteguhanmu, membunuh impianmu, dan membunuh rasa ingin mengubah hidupmu. Banyak orang bilang, aku ingin jadi versi terbaikku, tapi mereka tidak mau melewati rasa tidak nyaman. Padahal versi terbaik itu tidak muncul dari tempat tidur empuk, tidak muncul dari rutinitas yang sama, dan tidak muncul dari hidup yang datar dan aman. Versi terbaikmu tumbuh dari benturan, dari rintangan, dari malam-malam yang sulit, dari pagi yang berat, dan dari tekanan yang kamu kira akan menghancurkanmu, tapi ternyata justru menguatkanmu. Perhatikan pohon yang tumbuh di tepi jurang. Akar-akarnya kuat, batangnya kokoh, dan daunnya tebal. Kenapa? Karena setiap hari ia berjuang melawan angin kencang. Setiap hari ia bertahan agar tidak tumbang. Setiap hari ia dilewati tekanan. Dan justru tekanan itulah yang membuatnya jadi kuat. Bandingkan dengan tanaman yang tumbuh nyaman di pot rumah. Disiram teratur, jarang kena angin kencang, tidak pernah terpapar badai, tapi begitu dipindahkan keluar sedikit saja, ia layu. Begitu pula manusia, yang terlalu nyaman akan mudah tumbang, yang sering menghadapi tekanan akan kokoh. Maka jangan buru-buru menyingkirkan stres. Dengarkan dia, biarkan dia berbicara, dan biarkan dia menunjukkan apa yang salah dalam hidupmu. Stres karena tidak punya uang? Itu berarti kamu perlu disiplin, perlu skill baru, perlu membuka peluang baru, bukan menyalahkan keadaan. Stres karena pekerjaan? Itu berarti kamu sedang berada di titik penting, titik antara naik level atau berhenti. Stres karena hubungan? Itu berarti kamu perlu memilih, belajar memahami, atau belajar melepaskan. Stres karena masa depan? Itu berarti ada mimpi besar yang sedang menunggu langkah pertamamu. Semua stres membawa pesan, semua tekanan membawa makna, dan semua rasa tidak nyaman membawa peluang. Masalahnya, kamu mau mendengarkan atau tidak? Banyak orang sibuk mengusir stres, padahal stres masuk bukan untuk merusak,
tapi untuk memberitahu, ayo, kamu bisa lebih, jangan berhenti di sini. Kadang kita terlalu cepat menilai bahwa stres berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Padahal sebenarnya, stres adalah bukti bahwa kita sedang bergerak, kita sedang mencoba hal baru, dan tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Orang yang hidup tanpa stres biasanya hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa tantangan, tanpa sesuatu yang memancing semangat dari dalam dirinya, dan hidup seperti itu adalah hidup yang kosong. Karena manusia butuh perjuangan, butuh sesuatu yang dikejar, butuh sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Tanpa itu, kita seperti kapal yang diam di pelabuhan, aman, tapi tidak pernah merasakan lautan luas. Lebih baik hidup dengan badai yang membentukmu, daripada hidup tenang yang membuatmu membusuk perlahan. Jika hari ini kamu sedang stres, jangan buru-buru frustasi, jangan buru-buru menganggap hidup tidak adil. Mungkin itu bukan hukuman, mungkin itu panggilan. Panggilan untuk memperbaiki dirimu, panggilan untuk naik tingkat, dan panggilan untuk menjadi versi terbaikmu. Tapi ingat, stres hanya menjadi sahabat jika kamu menghadapinya, bukan melarikan diri darinya. Jika kamu menggunakannya sebagai bahan bakar, bukan alasan menyerah. Dan jika kamu menari bersamanya, bukan bersembunyi darinya. Karena di balik stres, ada kekuatan. Di balik tekanan, ada ketangguhan. Di balik kesulitan, ada pertumbuhan. Dan di balik rasa takut, ada dirimu yang paling berani. Jadi, saat hidup terasa berat, jangan hanya bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, apa yang hidup ingin aku pelajari? Karena setiap stres membawa pelajaran, setiap tekanan membawa hadiah, setiap krisis membawa kemungkinan baru. Hidup bukan tentang mencari kenyamanan, hidup adalah tentang menjadi seseorang yang tidak lagi takut menghadapi ketidaknyamanan. Maka mulai hari ini, jangan lari dari stres. Rangkul dia, dengarkan dia, dan jadikan dia sahabat, bukan musuh. Karena setiap kali kamu bertahan, kamu sedang menjadi lebih kuat. Setiap kali kamu melangkah, kamu sedang menjadi lebih berani. Dan setiap kali kamu menerima stres sebagai bagian dari perjalanan, kamu sedang melatih dirimu untuk naik ke puncak yang lebih tinggi. Kamu tidak diciptakan untuk hidup datar, kamu diciptakan untuk mendaki. Untuk bertumbuh, untuk menjadi manusia yang kokoh, bukan rapuh. Dan kadang satu-satunya cara untuk itu adalah dengan merangkul rasa tidak nyaman. Teruslah berjalan, teruslah bertumbuh, dan teruslah percaya bahwa setiap tekanan sedang mempersiapkanmu menjadi seseorang yang lebih besar dari dirimu hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermakna, kamu boleh. Hanya kalau kamu mau menekan tombol subscribe, like, dan share. Saya tidak memaksamu, biarkan saja keputusan itu datang dari hatimu. Sampai bertemu di video berikutnya, jaga dirimu, dan teruslah bertumbuh.